Kamu merasa sudah melakukan semuanya dengan benar. Kamu sudah sujud sampai dahi menghitam. Kamu sudah menangis sampai bantalmu basah. Tapi kenapa langit terasa bisu? Kamu mulai bertanya-tanya apakah Tuhan sedang mengabaikanmu atau mungkin kamu memang tidak layak untuk mendapatkan apa yang kamu minta. Kamu merasa dikhianati oleh harapanmu sendiri sementara orang lain mendapatkan apa yang mereka mau dengan cara yang jauh lebih mudah daripada perjuanganmu. Berhenti bersikap seolah kamu adalah pusat dari alam semesta ini. Kamu pikir kamu tahu kapan waktu yang tepat untuk sukses? Kamu pikir kamu tahu kapan saat yang pas untuk bahagia? Tapi kenyataannya kamu itu buta. Kamu hanya melihat potongan kecil dari gambaran besar yang sedang disusun untukmu. Jika hari ini doamu belum dikabulkan, itu bukan berarti kamu ditolak, tapi mungkin kamu sedang dipaksa untuk tumbuh lebih kuat sebelum beban yang kamu minta itu benar-benar diletakkan di pundakmu. Mari kita jujur pada diri sendiri. Kamu merasa sakit bukan karena doamu tidak dikabulkan, tapi karena egomu terluka. Kamu merasa berhak mendapatkan jawaban segera hanya karena kamu merasa sudah cukup menderita. Kamu mengukur kasih sayang Tuhan berdasarkan kecepatan jawaban yang kamu terima, seolah-olah Tuhan adalah mesin otomatis yang harus bekerja sesuai jadwal yang kamu buat sendiri di kepalamu. Kenyataannya, banyak dari kita yang meminta sesuatu yang sebenarnya akan menghancurkan kita jika diberikan sekarang. Kamu meminta jabatan tinggi tapi mentalmu masih seperti anak kecil yang mudah tersinggung. Kamu meminta pasangan hidup tapi kamu sendiri belum selesai dengan luka masa lalumu. Kamu meminta kekayaan tapi kamu belum tahu cara mengelola tanggung jawab kecil yang ada di depan matamu saat ini. Rasanya memang sesak saat melihat teman sebaya sudah sampai di garis finish sementara kamu masih terengah-engah di garis start. Kamu merasa tertinggal, merasa gagal, dan mulai membandingkan hidupmu dengan layar ponsel yang penuh dengan kepalsuan. Kamu lupa bahwa setiap orang punya musim yang berbeda, dan memaksakan musim panen di saat kamu masih harus menanam hanya akan membuatmu stres tanpa hasil. Ada rasa perih yang tidak bisa dijelaskan saat kamu bangun di tengah malam, berdoa dengan sangat khusyuk, namun esok paginya kenyataan yang kamu hadapi tetap sama. Kamu mulai meragukan imanmu, kamu mulai merasa bahwa doa hanyalah rutinitas kosong yang tidak mengubah apapun. Kamu merasa sendirian dalam kegelapan, sementara dunia terus berputar tanpa peduli pada luka yang kamu simpan rapat-rapat. Namun, sadarkah kamu bahwa dalam penundaan itu ada perlindungan? Mungkin Allah sedang menjauhkanmu dari orang yang salah, atau menghindarkanmu dari bencana yang tidak kamu sadari. Kamu terlalu sibuk menangisi pintu yang tertutup sampai kamu tidak sadar ada jendela yang sedang dibuka perlahan untukmu. Kamu hanya terlalu fokus pada apa yang hilang, bukan pada apa yang sedang dipersiapkan. Kesedihanmu adalah guru yang paling jujur. Ia memberitahumu bahwa kamu terlalu bergantung pada hasil, bukan pada proses. Kamu lebih mencintai keinginanmu daripada mencintai Sang Pemberi. Kamu terjebak dalam overthinking tentang masa depan sampai kamu lupa bahwa hari ini adalah satu-satunya waktu yang benar-benar kamu miliki untuk memperbaiki diri. Jadi, berhentilah mengeluh tentang waktu yang terasa lambat. Waktu tidak pernah lambat, kamulah yang terlalu terburu-buru. Terimalah rasa sakit ini sebagai bagian dari proses pembersihan hati. Biarkan dirimu hancur berkali-kali sampai tidak ada lagi kesombongan yang tersisa, sehingga saat jawaban itu datang, kamu menerimanya dengan rendah hati, bukan dengan rasa bangga yang berlebihan. Bayangkan seorang mahasiswa tingkat akhir yang sudah mengirim puluhan lamaran kerja setiap hari. Dia melihat teman-temannya sudah mengunggah foto memakai seragam kantor di media sosial, sementara dia masih berkutat dengan revisi dan penolakan lewat email. Dia merasa dunianya runtuh, merasa tidak berguna, dan mulai menyalahkan keadaan yang tidak adil. Dia berdoa setiap malam agar segera dapat kerja,
Tapi jawaban yang datang selalu berupa kata maaf dari perusahaan. Atau lihatlah seorang ibu yang setiap hari bangun sebelum matahari terbit, mengurus rumah dengan rasa capek yang luar biasa. Dia berdoa agar anak-anaknya sukses dan hidupnya menjadi lebih ringan. Tapi setiap hari yang dia hadapi adalah tumpukan cucian dan teriakan anak-anak yang tidak mau menurut. Dia merasa pengorbanannya tidak terlihat, merasa bahwa doanya hanya lewat begitu saja di udara tanpa pernah sampai ke langit. Ada juga seorang pria yang sudah bertahun-tahun membangun bisnis kecil-kecilan dengan modal keringat dan air mata. Dia sudah melakukan semua strategi yang benar, dia sudah berdoa tanpa henti, tapi tokonya tetap sepi pembeli. Dia melihat pesaingnya yang baru buka langsung ramai hanya karena modal besar. Dia mulai bertanya-tanya, apakah kerja keras dan doa memang tidak ada gunanya di dunia yang hanya melihat uang ini? Lalu ada kamu, yang mungkin sedang merindukan seseorang yang sudah pergi atau mengharapkan cinta yang tak kunjung datang. Kamu sudah mencoba menjadi versi terbaik dari dirimu, kamu sudah memperbaiki ibadahmu, tapi hatimu tetap terasa kosong. Kamu merasa ada yang salah dengan dirimu, merasa bahwa kamu tidak layak untuk dicintai, dan mulai menutup diri dari dunia luar karena takut kecewa lagi. Semua situasi ini terasa menyesakan karena kamu hanya melihat hasil akhir. Kamu tidak melihat bagaimana mahasiswa itu sebenarnya sedang dilatih untuk memiliki mental baja sebelum masuk ke dunia kerja yang kejam. Kamu tidak melihat bagaimana sang ibu sedang membangun ikatan batin yang sangat kuat dengan anaknya yang kelak akan menjadi penolongnya di masa tua. Kalian semua merasa sedang dihukum, padahal kalian sedang ditempa. Rasa sakit karena menunggu adalah latihan kesabaran yang paling nyata. Jika semua keinginanmu dikabulkan dalam sekejap, kamu tidak akan pernah tahu rasanya berjuang, kamu tidak akan pernah tahu arti syukur, dan kamu akan menjadi manusia yang rapuh saat badai yang sebenarnya datang menghantam hidupmu. Sekarang coba ubah sudut pandangmu. Apa jadinya jika semua doamu dikabulkan saat kamu masih dalam kondisi mental yang belum stabil? Kamu mungkin akan menjadi sombong, kamu mungkin akan lupa daratan, atau bahkan kamu akan hancur karena tidak mampu mengelola apa yang kamu dapatkan. Penundaan ini sebenarnya adalah bentuk kasih sayang yang paling nyata. Sebuah filter untuk memisahkan mana yang benar-benar kamu butuhkan dan mana yang hanya sekadar keinginan sesaat. Mulailah menyadari bahwa ada kekuatan besar yang sedang bekerja di balik layar hidupmu. Saat kamu merasa jalanmu tertutup, sebenarnya kamu sedang diarahkan ke jalan lain yang lebih aman. Kamu tidak tahu bahwa pekerjaan yang kamu tangisi karena tidak didapatkan itu sebenarnya adalah tempat yang beracun bagi kesehatan mentalmu. Kamu tidak tahu bahwa orang yang kamu tangisi karena pergi itu sebenarnya adalah penghalang bagi kebahagiaanmu yang sesungguhnya. Energi yang selama ini kamu gunakan untuk mengeluh, coba alihkan untuk memperbaiki kualitas dirimu. Jika kamu ingin hasil yang berbeda, maka kamu harus menjadi pribadi yang berbeda. Jangan hanya meminta pintu dibuka, tapi pastikan kamu sudah siap untuk melangkah masuk saat pintu itu akhirnya terbuka lebar. Persiapkan dirimu dengan ilmu, dengan kedewasaan, dan dengan hati yang lebih luas untuk menerima segala kemungkinan. Percayalah bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Setiap kata yang kamu ucapkan, setiap tetes air mata yang jatuh, semuanya tercatat dan sedang diproses. Jawaban itu tidak hilang. Ia hanya sedang menunggu waktu yang paling tepat agar saat ia sampai di tanganmu, ia menjadi berkah, bukan menjadi musibah. Kamu hanya perlu bertahan sedikit lebih lama lagi dan berhenti mempertanyakan takdir dengan nada marah. Sekarang, berdirilah dan hapus air matamu. Berhenti menjadi korban dari keadaan dan berhentilah merasa paling menderita di dunia ini. Dunia tidak akan berhenti berputar hanya karena kamu sedang sedih, dan Tuhan tidak akan mengubah nasibmu jika kamu hanya bisa menangis tanpa mau bergerak.
Iman bukan berarti duduk diam menunggu keajaiban jatuh dari langit, tapi iman adalah tetap melangkah meski kamu tidak melihat jalan di depanmu. Jangan biarkan hari ini berlalu dengan hanya meratapi doa yang belum terjawab. Gunakan rasa sakitmu sebagai bahan bakar untuk bekerja lebih keras dari sebelumnya. Jika kamu belum mendapatkan apa yang kamu mau, berarti kamu harus belajar lebih banyak, berusaha lebih gigih, dan bersabar lebih dalam. Jangan beri ruang bagi rasa putus asa untuk menguasai pikiranmu, karena putus asa adalah bentuk pengkhianatan terhadap harapan yang kamu bangun sendiri. Hadapi kenyataan dengan kepala tegak. Terimalah bahwa hidup ini memang tidak mudah, tapi kamu diciptakan untuk menjadi kuat, bukan untuk menjadi lemah. Teruslah berdoa, teruslah berusaha, dan biarkan waktu yang membuktikan bahwa penundaan ini adalah investasi terbaik untuk masa depanmu. Sekarang, tutup renungan ini dan mulailah bergerak, karena perubahan tidak akan pernah datang kepada mereka yang hanya bisa menunggu dalam diam.